Hai, salam jumpa yang pertama kali dengan channel review film. Ini adalah video pertama tentang review film. Dalam video pertama ini, kita akan mengulas tentang film The Wave. Film The Wave yang memiliki judul asli Bolgen ini tayang di tahun 2015 dan disutradarai oleh Roar Uthaug. Film Norwegia ini cukup memukau dengan sinematografinya yang sangat juara. Scene diawali dengan pemberitaan-pemberitaan media mengenai bencana alam yang terjadi di Norwegia. Kemudian scene berganti dengan menyorot tokoh utama film ini, yaitu Christian, yang diperankan oleh Kristoffer Joner, seorang geologis di Key Ranger yang baru saja akan pindah ke kota besar untuk bekerja di perusahaan minyak. Dalam scene ini juga tampak keindahan alam Norwegia berupa deretan gunung-gunung bersaljunya. Digambarkan Christian sedang dalam perjalanan pulangnya ke rumah, dan sesampainya di rumah, Christian pun makan bersama keluarganya. Ini adalah Christian yang menjadi ayah dan sekaligus sebagai kepala keluarga. Ini adalah Idun yang diperankan oleh Ane Dahl Torp sebagai istri dan ibu yang juga bekerja sebagai resepsionis hotel. Ini adalah Sondre, anak pertama keluarga ini yang diperankan oleh Jonas Hoff of Tebro. Dan ini adalah si bungsu yang cantik yang bernama Julia, diperankan oleh Edith Hagenruth. Keesokan harinya, Christian ke kantor untuk yang terakhir kalinya. Dia memantau semua pergerakan yang ada dan semuanya terlihat sangat normal. Pada hari itu, pesta pun diadakan oleh rekan-rekan kerja Christian untuk memberikan ucapan selamat sekaligus salam perpisahan, karena Christian akan segera berangkat untuk bekerja di tempat yang baru. Saat sedang mengemasi barang-barangnya di kantor itulah, Christian melihat sesuatu yang janggal dalam pergerakan gunung yang menjadi objek pengawasan mereka. Dalam sistem pengawasan mereka, terlihat ada dua sensor yang menunjukkan bahwa air tanah tiba-tiba berkurang secara drastis. Christian berpikir keras, menganalisa data sistem tersebut. Namun temannya yang bernama Arvid mencoba menenangkan dan memintanya untuk meneruskan berkemas. Sesampainya di rumah, Christian masih terus menganalisa pergerakan yang terjadi pada gunung melalui laptopnya. Kali ini, Idun sang istri yang menenangkan Christian dan mengatakan padanya bahwa tidak akan terjadi apa-apa terhadap gunung Akerneset. Setelah itu, Christian pun menutup laptopnya dan turut membantu untuk mengemasi barang-barang yang akan dibawa pindahan. Keluarga Christian juga tak lupa berpamitan ke tetangga mereka sebelum pergi. Akhirnya, Christian dan kedua anaknya pun berangkat. Saat menunggu kapal penyeberangan, Christian merasa sangat gelisah. Hal itu memperlihatkan bahwa Christian memang seorang geologis yang punya passion di bidangnya. Untuk itulah ia seakan punya firasat bahwa akan ada kejadian alam yang bisa membahayakan daerahnya. Christian pun memutuskan untuk memutar balik kendaraannya menuju kantor lamanya. Sesampainya di kantor lama, Christian pun segera turun dan bergegas masuk ke dalam kantor setelah meminta kedua anaknya untuk menunggu dirinya kembali. Sementara itu, Idun yang tidak bisa ikut berangkat pindah ke kota hari itu karena kontrak kerjanya yang belum selesai sebagai resepsionis hotel, berangkat bekerja dan melayani tamu seperti hari biasa. Memang saat itu adalah musim wisata, sehingga banyak wisatawan yang menginap di hotel tempat Idun bekerja. Dedikasi Christian memang membuatnya terkadang melupakan apapun selain pekerjaannya. Dan seperti kali ini, dia pun lupa bahwa kedua anaknya sedang menunggu di dalam mobil. Christian yang berhasil meyakinkan mantan rekan-rekan kerjanya untuk memeriksa secara langsung alat-alat pendeteksi yang terpasang di gunung, akhirnya berangkat ke gunung dan dengan sangat berhati-hati menuruni celah-celah gunung Akerneset sambil terus berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya yang ada di kantor.
Meski akhirnya diketahui bahwa alarm yang ditunjukkan oleh sistem komputer di kantor dikarenakan putusnya kabel, namun Christian tetap merasakan bahwa pergerakan di gunung itu merupakan tanda bahaya dan memaksa untuk mengevakuasi warga. Argumen Christian ini membuat suasana menjadi tegang dan sedikit pertengkaran pun terjadi. Bahkan, Arvid pun menantang Christian untuk menekan tombol evakuasi kota. Akhirnya, Christian pun harus menerima bahwa tidak ada yang dapat ia lakukan saat itu selain menyerahkan semuanya kepada rekan-rekan kerjanya. Christian pun berjalan kembali ke mobil, dan betapa kaget dirinya saat mengetahui kedua anaknya tidak ada di dalam mobil dan meninggalkan pesan bahwa mereka menemui ibunya di hotel. Sesampainya di hotel, Christian kena marah Idun karena membatalkan keberangkatannya dan meninggalkan anak-anak di mobil dalam waktu yang lama. Idun kemudian melarang Christian untuk ke kantornya lagi dan mengatakan bahwa mereka akan menginap di hotel untuk malam itu. Si bungsu Yulia yang ingin tidur dan mengucapkan selamat tinggal pada rumahnya akhirnya diantar Christian kembali ke rumah mereka. Sedangkan Sondre lebih memilih untuk tidur di kamar hotel. Setelah itu semuanya berjalan tenang dan terlihat amat normal. Christian yang menemani Julia sambil memperhatikan gunung dari rumahnya, Arvid dan Jacob yang bersiaga di pos pengawasan, serta Sondre yang menikmati malam terakhirnya dengan berskateboard di lorong tertutup hotel dengan mendengarkan lagu-lagu kesayangan melalui headphone dengan suara yang sangat keras. Keadaan tenang itu ternyata tidak berlangsung lama. Sensor pengawas yang ada di gunung kembali berwarna merah dan membuat salah seorang rekannya membangunkan rekan yang lainnya. Dua orang di kantor mengontak Arvid di pos pengawasan serta memberitahukan apa yang telah terjadi. Arvid dan rekannya pun segera menuruni celah gunung untuk memeriksa alat pendeteksi yang ada di sana. Christian yang terus gelisah, kemudian menelpon rekannya yang berada di kantor pengawasan. Mendapatkan info bahwa gunung seperti sedang berkontraksi, Christian merasa semakin gelisah. Namun, kegelisahan itu ditekannya kuat-kuat, karena dirinya telah berjanji untuk tidak lagi mencampuri urusan pengawasan gunung tersebut. Setelah menutup telepon, Christian segera membuka kembali catatan-catatan mengenai pergerakan di gunung itu, dan menemukan kenyataan bahwa akan ada longsoran setelah kontraksi yang terjadi. Segera, Christian menelpon kembali Margot yang ada di kantor pengawasan dan meminta untuk bicara langsung kepada Arvid. Saat tersambung dengan Arvid, Christian meminta Arvid segera naik meninggalkan celah sembari menjelaskan bahwa setelah terjadi kontraksi, maka akan disusul dengan terjadinya longsoran. Arvid yang mendengar penjelasan Christian segera memutuskan untuk naik. Namun terlambat, longsoran batu telah terjadi dan bahkan menjepit kaki Jacob. Keadaan semakin gawat, longsor semakin banyak dan celah gunung pun menyempit hendak menjepit Arvid dan Jacob. Dalam kondisi itu, Christian meminta Margot untuk membunyikan alarm tanda bahaya dari warga. Kali ini, Margot tak lagi membantah dan menekan tombol alarm. Longsor di celah gunung sesaat terhenti. Arvid pun melepas tali pengamannya dan mengatakan kepada Jacob bahwa tali itu tidak akan kuat untuk menahan mereka berdua. Tak lama kemudian, longsor kembali terjadi dengan dahsyat dan kali ini membawa Arvid bersamanya. Sementara itu, longsoran besar gunung telah menghantam air dan menyebabkan guncangan serta akan membawa gelombang air yang besar dan segera menghantam permukiman. Christian yang merasakan getaran segera mengajak Julia untuk meninggalkan rumahnya sambil mengatur jamnya untuk melakukan hitungan mundur selama 10 menit. Ya, hanya 10 menit waktu bagi mereka untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi sebelum tsunami menerjang. Mendengar alarm berbunyi, Idun pun mengalami rasa panik dan kemudian berusaha untuk membangunkan serta mengevakuasi para tamu hotel. Tak lupa, Idun juga menelpon Christian dan menanyakan keadaannya serta Julia.
Setelah memastikan suami dan anak bungsunya sedang menyelamatkan diri serta para tamu hotel juga sudah bergerak untuk evakuasi, Idun kemudian teringat pada Sondre yang tidak dilihatnya dalam rombongan tamu hotel yang dievakuasi. Idun pun kembali masuk ke dalam hotel untuk mencari Sondre di kamarnya. Sementara itu, tancap gas dengan cepat untuk menuju tempat yang tertinggi, Christian masih menyempatkan diri untuk memperingatkan tetangga-tetangganya agar meninggalkan semua barang mereka dan segera pergi mencari tempat tertinggi sebelum terlambat. Meski secepat mungkin pergi, tampaknya Christian tak dapat melanjutkan pengungsiannya karena terjebak macet bersama pengungsi-pengungsi lainnya. Christian melihat kembali jam tangannya, dan waktu kini hanya menyisakan 4 menit lagi sebelum tsunami besar datang menghantam mereka. Akhirnya, ia memutuskan untuk berlari bersama Julia mencari tempat yang tinggi sambil terus mengingatkan para pengungsi lainnya untuk segera mencari tempat yang lebih tinggi lagi karena waktu sudah semakin sempit. Saat itu, Christian melihat Thomas, tetangga rumahnya yang masih berada di dalam mobil. Ia pun menghampiri dan meminta mereka sekeluarga untuk segera keluar dari mobil dan berlari. Naas, kaki Anna, istri Thomas, terjepit mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Christian meminta Thomas untuk membawa anak-anak terus berlari ke tempat yang aman, sementara dirinya akan berusaha menyelamatkan Anna. Keadaan semakin menegangkan, karena gelombang besar tsunami mulai terlihat bergerak ke arah mereka. Suara gemuruh dan dentuman menyertai terjangan gelombang besar itu. Christian pun memapa Anna untuk berlari menyelamatkan diri. Namun, gelombang tsunami telah mencapai mereka. Christian mengambil keputusan nekat dengan masuk ke dalam mobil dan mengencangkan sabuk pengamannya sesaat sebelum tsunami menghantam mereka. Mobil yang dimasuki oleh Christian dan Anna tergulung ombak besar yang menerjang. Sin kemudian beralih ke Idun. Dibantu oleh suami istri yang menjadi tamu hotel tersebut, dengan panik Idun berteriak-teriak memanggil dan mencari Sondre. Saat berhasil menemukan Sondre yang bermain skateboard di lorong hotel, mereka semua berlari dengan cepat keluar hotel, hanya untuk menghadapi datangnya ombak besar yang menuju mereka dan siap menggulung mereka semua. Idun, Sondre, Philip, dan Maria berlari kembali ke dalam hotel untuk berlindung di ruang bawah tanah. Sayangnya, kembali ada yang tidak selamat dalam upaya ini. Maria yang terseret arus deras tak bisa terselamatkan oleh suaminya, sedangkan Idun berhasil berpegangan dan masuk ke ruang bawah tanah itu. Beberapa waktu pintu itu tidak ditutup karena Philip masih berharap istrinya dapat kembali. Hingga Idun berteriak agar Philip merelakan Maria dan segera menutup pintu. Kengerian lain juga dialami oleh Christian yang tergulung ombak di dalam mobil bersama Anna. Saat Christian siuman dan gelombang tsunami telah mereda, Christian kaget karena di sebelahnya Anna telah tewas tertusuk besi di dadanya. Christian dengan gontai keluar dari dalam mobil dan menyaksikan betapa dahsyatnya akibat yang ditanggalkan oleh tsunami. Sementara itu, rekan-rekan Christian yang berada di pos pengawasan hanya bisa termangu sambil memandangi layar monitor yang telah menunjukkan angka 000000 sebagai pertanda bahwa tsunami telah menerjang permukiman mereka. Mereka menyesal kenapa tidak mengindahkan firasat ataupun peringatan dari Christian. Di tempat tertinggi, Christian mencari-cari Julia dan akhirnya menemukan Julia yang selamat bersama Thomas dan anak perempuannya. Idun, Sondre, dan Philip yang terjebak di dalam ruang bawah tanah juga menghadapi masalah yang gawat. Idun berusaha bersikap tegar dengan menenangkan Philip. Christian yang mencoba menelpon Idun hanya mendapatkan balasan bahwa nomor yang dihubunginya berada di luar jangkauan. Tiba-tiba dia mendengar seseorang yang menghubungi orang-orang selamat lainnya. Christian pun bertanya, di mana lokasi orang-orang yang dihubungi oleh laki-laki itu? Dan dijawab bahwa orang-orang yang dihubunginya berada di gunung di atas Sky Ranger. Christian pun meminjam handphone orang tersebut dan menanyakan apakah dia melihat ada bus wisata hotel di tempat itu. Sayang, jawabannya tidak ada yang melihat bus wisata di sana. Christian mungkin tipikal orang yang sangat sayang keluarga, nekat, atau mungkin keras kepala.
Ketika Julia menanyakan keberadaan ibu dan kakaknya, Christian malah menjawab akan mencari mereka. Padahal, Julia tidak ingin ditinggal lagi oleh ayahnya itu. Akhirnya Christian berhasil membujuk Julia agar tetap di situ bersama Thomas dan Teresa. Sedangkan dirinya kembali ke permukiman untuk mencari Idun dan Sondre. Menggunakan perahu, Christian terus mencoba mencari keberadaan istri dan anak laki-lakinya. Sampai kemudian, ia menemukan bus wisata hotel yang terseret tsunami. Christian mencari Idun dan Sondre, namun tak menemukan keduanya di dalam bus. Hal ini membuat Christian sedikit lega, dan ia masih memiliki harapan bahwa Idun dan Sondre masih selamat. Sementara itu, terkurung di ruang yang gelap dan dipenuhi oleh air, serta kehilangan istri, membuat Philip menjadi sangat emosional. Idrun yang terus berusaha keluar malah mendapati jalan buntu, baik saat membuka pintu maupun ketika mencoba saluran angin di atas. Keadaan semakin memburuk karena air hampir memenuhi ruang tempat mereka berada. Saat menemukan sedikit ruang yang hanya cukup untuk kepala saja, Philip malah semakin mengacau dengan mencoba menenggelamkan Sondre. Idun yang kewalahan menghadapi sikap Philip, akhirnya harus mengambil keputusan berat, yaitu membunuh Philip dengan cara menjepit kepalanya dengan paha dan menahannya di dalam air hingga Philip mati kehabisan napas. Christian yang telah berada di hotel pun frustasi karena tidak menemukan Idrun dan Sondre. Dalam keputusasaannya, Christian memukul-mukul besi yang ada di sekelilingnya. Pukulan di besi itu menggema dan terdengar oleh Idrun dan Sondre yang kemudian membalasnya. Dengan nekat, Christian pun memasuki ruang yang penuh dengan air dan membuka pintu yang menutup ruang tempat Idrun dan Sondre terkurung. Akhirnya, Christian bertemu Idrun dan menyelamatkan Sondre. Saat membimbing Sondre menuju jalan keluar itulah, Christian yang melihat Sondre kehabisan napas karena kebingungan di dalam gelap memberikan napas buatan untuk anaknya. Namun, akibatnya Christian sendiri kehabisan napas dan akhirnya tenggelam. Melihat Sondre keluar sendirian, Idrun pun menyelam kembali untuk menarik Christian yang sudah kehabisan napas dan menelan terlalu banyak air. Usaha menyelamatkan Christian pun dilakukan oleh Idrun. Namun, sekian lama usaha itu tak juga membuahkan hasil. Hampir putus asa, Sondre yang selama ini memiliki hubungan yang kurang dekat dengan ayahnya, kemudian berusaha tanpa henti untuk membuat Christian tersadar. Saat itulah, tiba-tiba Christian memuntahkan air dan kemudian tersadar. Julia yang duduk menunggu ayah, ibu dan kakaknya kembali melihat sebuah helikopter turun dan berharap bahwa di dalamnya adalah orang-orang yang ditunggunya. Sayangnya, orang-orang yang keluar dari helikopter itu bukanlah orang-orang yang ditunggunya. Hingga ketika helikopter itu kembali terbang, terlihat Christian, Idrun dan Sondre yang berjalan gontai. Dengan berlari, Julia pun menyongsong mereka, dan film pun usai. Di akhir film ini dijelaskan bahwa pergeseran patahan sekitar 15 cm terjadi setiap tahunnya. Semua ahli sepakat bahwa longsor itu akan terjadi pada suatu ketika. Hanya kapannya, tidak ada yang tahu. Pesan moral yang dapat kita petik dari film The Wave ini adalah agar tidak meremehkan perkataan bawahan dan dengan cepat menangani masalah yang ada sebelum memuncak menjadi besar. Selain itu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi, berusaha yang terbaik dan jangan mudah melupakan anggota keluarga. Oh ya, film ini merupakan film pertama. Sequelnya nanti adalah film The Quake. Nah, tunggu review film The Quake selanjutnya ya.